destructive approach, destructive testing, itu pasti rekan-rekan yang memiliki batu-batuan yang lumayan berharga pasti kita hancurkan gitu. Jumpa lagi di channel Ugly Glam Lab. Pagi ini kita akan mencoba mengulas secara briefly mengenai perbedaan antara geologi dengan gemologi. Karena ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan semua dan mungkin juga rekan-rekan yang menonton video ini, apa sih kira-kira perbedaan antara geologi dan gemologi? Untuk memberikan gambaran singkat, saya memiliki cerita. Kira tahun 2015 kawan kami dari Makassar membawa contoh atau spesimen batu untuk dilakukan identifikasi di laboratorium kami di Jakarta. Kira-kira batu apa namanya secara ilmiah, walaupun secara market atau secara kearifan daerah sudah memiliki nama. Kami coba periksa batu tersebut secara visual atau tampak sekilas mata itu mirip dengan howlite. Setelah kami periksa karakteristiknya, karakter optiknya, kemudian spesifik gravitinya, kami tidak menemukan secara spesifik mengenai apa kira-kira batu yang sedang kami periksa ini. Jadi terus terang pada saat itu kami menyerah. Nah, kemudian batu tersebut kami bawa ke suatu laboratorium mineral yang dimiliki oleh BUMN, laboratorium mineral terbesar di Indonesia dan juga mungkin Asia Tenggara, untuk dilakukan identifikasi di sana. Jadi saya meminta bantuan laboratorium tersebut untuk ikut mengidentifikasi batu tersebut. Nah, karena laboratorium tersebut adalah statusnya sebagai laboratorium mineral umum, oleh karenanya kami di samping membawa sampel dalam bentuk polesan, juga kami membawa sampel dalam bentuk masih rough ya, masih berbentuk bahan. Karena mereka memang meminta itu syaratnya. Untuk apa? Karena mereka akan melakukan crashing, jadi dihancurkan. Fungsinya apa dihancurkan? Karena mereka akan memilah-milah struktur kimia, komposisi kimia yang ada di dalam susunan batu tersebut. Beberapa hari menunggu dengan biaya antara 2,5 juta sampai 4 juta, saya lupa di tahun itu, sekitar 4 hari. Kemudian kami mendapatkan hasil dari identifikasi mereka berbentuk komposisi kimia saja. Yang saya ingat itu ada silika 1%, kemudian ada talc itu sekitar 5%, kemudian ada mineral-mineral lain yang terkandung di dalamnya kecil-kecil lah, sekitar 1-5% range-nya. Nah, yang mayoritas terdapat di dalam batu tersebut adalah dolomit dengan prosentase kandungan sekitar 37% dan kemudian magnesium sekitar 29%. Nah, pada saat saya tanyakan kepada petugas di laboratorium tersebut, tidak mau memberi nama batu apa ini. Nah, itulah ilustrasi atau cerita pengalaman saya sendiri secara pribadi, bahwa ternyata yang bersangkutan itu adalah merupakan laboratorium mineral umum yang bergerak dalam bidang geologi. Jadi lebih ke geologinya, bukan gemologi. Nah, sedangkan beliau, saya tanyakan apa namanya, beliau merujuk, tolong pergi ke laboratorium gemologi untuk mendapatkan namanya. Itu salah satu contoh. Baik, sekarang kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu mengenai definisi. Geologi itu didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang bagaimana bumi ini terbentuk, intinya itu, dengan berbagai mineral atau material yang terkandung di dalamnya. Jadi luas sekali pembahasannya. Itu geologi. Sedangkan gemologi itu ilmu yang berkonsentrasi
pada penelitian atau observasi mengenai batuan mulia untuk ornamen atau perhiasan, itu gemstone. Nah, baik itu dalam bentuk mineral, soft mineral, beberapa rock ya, batu-batuan, dan juga ada beberapa organisme ya. Contohnya seperti amber ya. Yang kedua itu dari fokus pendidikannya atau education backgroundnya seperti apa. Nah, geologi itu mendapat pendidikan formal di perguruan tinggi, umumnya S1 untuk memulai gelar sarjana geologi, dan dia memperoleh pendidikan yang kompleks meliputi matematika, geofisika, kemudian geografi, kimia, dan kemudian beberapa pelajaran mineralogi kompleks lainnya yang diajarkan di perguruan tinggi sebagai syarat memperoleh gelar sebagai sarjana geologi. Nah, sedangkan pendidikan yang ditempuh oleh gemologi itu adalah umumnya adalah pendidikan semi formal yang diadakan beberapa institusi tertentu dengan pendekatan ilmiah dan alat-alat khusus yang ada di dalam laboratorium gemologi. Kemudian poin yang ketiga adalah mengenai tugas yang dilakukan oleh kedua profesi ini. Dalam geologi tugasnya kompleks dan sangat umum dan luas ya. Seperti yang saya ceritakan tadi di depan, bagaimana tugas seorang geologi meneliti sebuah mineral. Nah, tugas-tugas lain dalam bidang geologi adalah salah satunya adalah dalam bidang gempa bumi, geografi, planetologi, gas dan petroleum, dan bidang-bidang lain yang kaitannya dengan proses pembentukan bumi dan struktur bumi itu sendiri. Jadi memang luas sekali tugas dari kawan-kawan dalam bidang geologi. Nah, sedangkan dalam bidang gemologi itu fokus penelitian batu-batu yang masuk dalam klasifikasi batuan mulia atau sebagai gemstone. Baik, sekarang poin yang keempat atau poin terakhir mengenai perbedaan kedua profesi ini, mengenai poin peralatan yang digunakan dan pendekatan testing yang dilakukan. Nah, peralatan yang digunakan di dalam geologi itu karena kompleks ya, jadi ada peralatan bermacam-macam. Saya pernah mengikuti juga di kawan-kawan geologi melakukan survei, ada peralatan untuk melihat struktur tanah, jadi ditancapkan alat ke dalam tanah, dia akan tahu struktur tanah di dalamnya. Kemudian ada alat hammer untuk memukul batu-batuan, kemudian scratching pencil gitu ya. Nah, kemudian alat-alat lainnya yang digunakan di laboratorium, dan pendekatan yang digunakan dalam geologi sebagian besar adalah pendekatan destruktif ya, atau destruction testing. Di dalam gemologi itu pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan dengan menggunakan beberapa alat standar laboratorium gemologi seperti misalkan refractive index, kemudian specific gravity, polariscope, dichroscope, UV light, kemudian pengukur hardness dan sebagainya, yang kesemuanya tidak melakukan pendekatan dengan cara destruktif atau destruction testing. Jadi mereka menggunakan soft approach testing. Karena kalau kita menggunakan destructive approach, destructive testing seperti yang dilakukan kawan-kawan geologi, nah itu pasti rekan-rekan yang memiliki batu-batuan yang lumayan berharga pasti kita hancurkan gitu kan. Nggak mungkin di dalam laboratorium geologi melakukan testing penghancuran sampel seperti itu. Jadi harus kita lakukan semaksimal mungkin dengan alat-alat yang kita miliki. Demikian ulasan singkat di video kali ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk
kita semua. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Saya Agustono Dwi Rahadi, Agri Game Lab. Sampai jumpa.